Baik, terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Pak Daniel. Ya, selamat pagi pada peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Semoga sehat, ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang pada pagi hari ini kita membahas tentang konstruksi baja yang akan disampaikan untuk sesi pertama oleh Insinyur Daniel R. Teruna, MT PhD, ahli utama HAGI, yang nanti berjudul Design dan Detailing of Crane Runway Beam for Industrial Building. Sesi pertama dan kemudian sesi kedua oleh Dr. Insinyur Nathan Madutuju, Master Science, ahli utama HAGI, dengan judul Pemodelan dan Desain Industrial Building dengan program SANSPRO. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya Wirianto Dewobroto dari Universitas Pelita Harapan mencoba menjadi moderator di dalam acara hari ini. Untuk itu, perkenalkan kami pembicara pertama, Bapak Daniel. Saya akan bacakan kurikulum vitae-nya yang ternyata begitu banyak, tapi saya akan coba kembangkan. Beliau teman dosen saya dari USU, ya, jadi S1, lulus tahun 83, kemudian meneruskan magister teknik dari Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 2001, kemudian menyelesaikan PhD dari University of Science Malaysia tahun 2017. Beliau dosen senior di USU yang mengajar tentang konstruksi baja, sama dengan saya di Universitas Pelita Harapan. Jadi dengan acara ini saya senang sekali untuk bisa berpartisipasi membahas tentang konstruksi baja yang relatif ya jarang peminatnya, ya. Jadi kita mencoba dengan teman-teman yang baja untuk mulai bagaimana terus menggeliatkan ya. Beliau Pak Daniel ini adalah Ketua Komda HAGI, ya, Ketua HAGI Komda Sumatera Utara. Selain itu juga beliau anggota Hastak dan juga PII, ya. Selaku Ketua HAGI Komda Sumatera Utara dan Hastak, saya sempat diundang 3 kali ke Medan, ya. Jadi saya cukup kenal beliau lumayan, ya. Nah, selain ketua itu, dia ternyata beliau juga aktif di praktisi, ya, praktisi khususnya pada PT Rekayasa Damper Pratama Konsultan, ya. Beliau banyak membuat proyek-proyek, ya, gedung yang menggunakan bridge isolation dan steel damper, ya. Bahkan ada beberapa yang mungkin pertama, ya, contohnya di gedung Ampen Building di Melebah di Aceh. Kemudian membuat tangki air dengan sliding isolator, ya, cukup banyak, ada beberapa 5. Jadi beliau memang selain akademisi adalah praktisi, ya. Jadi kalau hari ini beliau ingin menyajikan materinya yang berjudul Detailing and Design of Crane Runway Beam for Industrial Building, ini tentu adalah kulminasi dari keahlian beliau sekaligus pengalaman beliau. Jadi saya kira kesempatan baik ini kami persilahkan untuk Pak Daniel Teruna memberikan presentasi. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Moderator, Profesor Wirianto, ya. Ya, saya juga cukup lama kenal, ya, kita sering jumpa. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi kepada para peserta. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi ide saya untuk mempresentasikan tentang desain crane runway beam ini karena di USU kita punya tugas baja, ya, yang ada menggunakan crane. Pada umumnya saya perhatikan itu tidak bisa dipahami mahasiswa. Ya, hal itu bisa kita mengerti, ya, karena jarang sekali buku ada membahas tentang crane runway beam. Jadi mungkin itu salah satu masalah yang dialami oleh banyak para mahasiswa dan juga praktisi. Namun pada saat saya selesai kuliah di S1 dulu di USU, saya kerja
kemudian proyek pertama saya masih ingat adalah disuruh merancang memang desain tentang keren runway beam. Saat itulah saya banyak mungkin mencari literatur ya. Namun saat ini sekarang sudah cukup banyak ya. Salah satunya adalah guideline ya. Guideline yang dikeluarkan oleh AIC tahun 2019. Itu yang akan kita gunakan di dalam perancangan untuk keren runway beam. Materi saya ini itu terdiri dari penjelasan tentang apa itu keren runway beam, klasifikasinya keren runway beam, kemudian lendutan yang diizinkan pada keren runway beam. Ini agak sedikit ketat, tidak seperti balok biasa ya yang kita jumpai ya. Kemudian pembebanan pada keren runway beam, kemudian pemilihan tipe-tipe balok untuk balok keren ini. Kemudian kita akan bahas contoh. Contoh ini adalah proyek yang pernah kita lakukan, kita kerjakan juga dalam kurun belum berapa lama ini, yaitu kapasitas 30 ton. Kemudian saya berikan sedikit trik untuk meningkatkan momen kapasiti dari balok keren runway beam. Kalau dalam pemeriksaan kadang-kadang kita tidak tidak memenuhi kriteria penerimaan, kita bisa tidak usah langsung mengganti ukuran profil ya. Mungkin kita ada beberapa trik. Kemudian tentu detailing. Nah, ini yang paling penting juga, satu detailing keren runway beam dan komponennya. Referensi yang saya gunakan di sini utamanya adalah AIC Design Guide tahun 2019. Tentu juga dilengkapi dengan spesifikasi untuk bangunan gedung struktural, kemudian juga oleh ICE 710 beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Kemudian ada juga dari engineering design data dari keren system, ya. Kemudian ada juga dari internet ya, dari course ya. Kita akan mengenai apa itu keren runway beam. Jadi umumnya keren runway beam ini kalau dia kapasitasnya kecil dan bentangnya tidak terlalu besar, crane bridge itu biasanya cukup I-beam, hot roller atau build up section. Ya, ini saya cerita dulu ini crane bridge. Ya, kita belum masuk namanya crane runway beam. Ya, apa bedanya crane bridge sama crane runway beam nanti kita lihat. Ya, jadi pada bangunan industri kalau bentang span itu tidak terlalu besar dan kapasitas kecil, biasanya cukup menggunakan single balok tunggal seperti ini. Kalau kapasitas kerennya ini cukup besar, bentang juga lumayan, biasanya kita bisa menggunakan single box girder, ya seperti ini. Jadi dia jalan itu di flange, ya single box girder itu jalannya di flange. Ya ini tentu jauh meningkat daripada IWF. Karena ini kekakuan torsinya juga cukup tinggi. Namun untuk kapasitas yang besar dan juga bentang yang lebih besar, biasanya, dan ini yang paling banyak kita gunakan adalah menggunakan double box girder. Jadi mana kren ini umumnya jalan di atas, seperti ini. Jadi dia biasanya ada 4 roda ini. Ya, 2 roda di sini, 2 roda di sini. Ya, ini yang berjalan. Ini adalah tipe balok crane bridge. Ini kita nama crane bridge. Nah, ini lebih jelas lagi, saya jelaskan sini. Yang kita namakan crane bridge itu adalah ini, yang tadi saya cerita, yang terdiri dari box girder pada umumnya. Nah, ini ada yang namanya hop lock, ini ada namanya itu apa ya, remote ya, remote control ya. Ini ada dia tracknya, dia jalan-jalan ya. Ini kabel. Ini kita namakan trolley, hoist ya. Ini yang berjalan mengangkat beban dalam arah melintang. Ya, dalam arah melintang. Nah, dalam arah memanjang ini ada namanya anchorage. Ya ini. Ini sering kita namanya anchorage. Ya. Ini akan menumpang pada suatu balok sistem. Ini yang saya namakan crane runway beam. Ya ini. Jadi dalam kesempatan ini yang kita akan bicarakan adalah ini. Ya, bukan yang ini. Kenapa? Pada umumnya ini crane bridge ini
biasanya ini didesain oleh vendor. Jadi kalau kita beli kren, ya biasanya vendor akan memberikan desain ini. Namun saya pernah dulu merancang kren bridge ini double box girder karena pada waktu itu waktu saya kerja, karena waktu itu kita punya hoist ini sudah ada dan baloknya waktu itu adalah truss. Masalahnya trussnya itu saat mengangkat 20 ton dia melendut besar sekali sampai 20 cm. Akhirnya waktu saya kerja disuruhlah saya merancang apa ini crane bridge dari box girder. Namun sesudah itu saya nggak pernah lagi karena pada umumnya kalau orang beli hoist dia akan kasih ini. Jadi yang kita akan bicarakan ini adalah yang biasanya bagian daripada kontraktor atau konsultan harus merancang yang namanya ini runway beam, ya, yang arah memanjang ini, ya, runway beam. Runway beam ini pada umumnya bisa menumpuk pada kolom menggunakan bracket seperti ini. Ya, kita bisa lihat pada bracket. Nah, ini biasanya kalau bentang dan kapasitasnya tidak terlalu besar. Seperti ini kita lihat 40 ton. 40 ton lumayan gede juga ya, tergantung ya. Jadi dia sudah masih gunakan namanya bracket. Kalau kita lihat konsol ya, istilah konsol. Namun kalau dia kapasitasnya sangat besar, seperti ini 90 ton, biasanya kita menggunakan kolom pembantu. Ya, kolom pembantu ini jadi tidak dibebani kolom bangunan. Ya, kita gunakan kolom pembantu yang dihubungkan ke kolom bangunan. Seperti ini bisa kita lihat ya, di contoh digunakan ini kolom untuk ini crane beam. Nah, ini kolom bangunan. Ya, ini juga ya bisa kita lihat dengan jelas. Klasifikasi dari crane runway. Menurut Construction Management Association of America, ya, crane runway dapat digolongkan berdasarkan ini cycle, frekuensi dari dan besar beban yang diangkat ya. Jadi berapa sering kita gunakan crane itu. Jadi dia dibagi begini. Ada kelas A. Jadi kelas A ini biasanya untuk standby, jarang dioperasikan. Misalnya di powerhouse. Kita tahu lah powerhouse itu belum tentu 1 tahun sekali dipakai. Kan gitu kan, jarang turbin room. Itu kan kalau ada rusak turbin baru dipakai. Ya itu namanya kelas A. Kemudian ada kelas B, light service. Ini beban ringan, kecepatan rendah, hanya biasanya 2-5 kali per jam dioperasikan. Beban angkat bervariasi dari kecil sampai penuh. Rata-rata ketinggian angkat 3,3 meter, contoh repair shop, lightweight house, service building. Ya ini juga jarang digunakan, ya paling dalam satu jam 2-5 kali katanya ya. Kemudian ada kelas C, moderate service. Nah, ini beban diangkat rata-rata hanya 50% dari kapasitas beban angkatnya. Jadi walaupun dibilang 30 ton, mungkin hanya diangkat 10, 5 ton ya begitu ya. Hanya 5-10 kali per jam dioperasikan. Rata-rata ketinggian 4,5 meter, contohnya seperti pada machine shop, paper mill, atau machine room, dan lain-lain. Kelas D, ini heavy service. Ini kerja berat. Selama beroperasi beban diangkat relatif mendekati konstan. Sebesar 50% dari kapasitas beban angkatnya. 10-20 kali per jam dioperasikan, rata-rata ketinggian 4,5 meter, kecepatan tinggi, contohnya heavy machine shop, steel warehouse, ya, kontaineriat, lumber mill, dan lain-lain. Ya. Jadi di warehouse biasanya kita sudah masuk kelas D itu. Ya. Warehouse, workshop itu rata-rata itu kita masukkan kelas D. Ini yang paling banyak dan ini yang kita bicarakan ya kelas D ya paling gunakan. Kelas E service. Service selama beroperasi beban diangkat mendekati kapasitas beban angkatnya. Jadi setiap kali dioperasi yang diangkat itu hampir konstan sebesar kapasitasnya. Lebih dari 20 kali per jam dioperasikan mendekati beban kapasitasnya. Contoh pabrik semen, pabrik pupuk, kontainer dan lain-lain. Ada lagi kelas E. Ini continuous server service. Selama beroperasi kren ini mampu bekerja kontinu terus-menerus dengan beban yang diangkat mendekati kapasitas beban angkatnya. Biasanya kren ini dibuat oleh special order sesuai dengan kebutuhan daripada user. Nah, kalau kita bandingkan klasifikasi tadi dari CMAA 70 dengan AIC loading cycle itu kira-kira persamaannya seperti ini. Jadi kalau pembagian AIC yang loading dia ada di bagi 4.
Kalau CMA tadi ada bagi A, B, C, D, E, F, 6. Dia ini hanya bagi 4, yaitu berdasarkan loading cycle. Dia bilang yang pertama adalah 20.000 sampai 100.000 loading cycle. Yang kedua 100.000 sampai 500.000. Yang ketiga 500.000 sampai 2 juta. Yang keempat lebih besar dari 2 juta. Nah, kalau kira-kira diilustrasikan, ekuivalenkan dengan waktu dan jumlah daripada itu, dia bilang gini, kalau A ini adalah ekuivalen 2 kali dalam 1 hari 25 tahun. Kalau B itu kira-kira 10 kali dioperasikan dalam 25 tahun. Kalau C kira-kira 50 kali dalam 25 tahun. Kalau D, dia bilang 200 kali aplikasi dalam 25 tahun. Inilah klasifikasi dari EIC. Ya. Jadi kesetaraannya itu dikonversikan sama dengan kalau ini kelas 1 sama dengan A, B, E dan B, 2 C dan D, 3 E, dan 4 F. Lentutan. Lentutan didesain oleh pada runway beam itu sangat beda dengan balok biasa. Yang sini sangat ketat. Kita bisa lihat ya, menurut CMA klasifikasi, ya, lentutan untuk kelas A, B, dan C untuk vertikal itu adalah L/600. Untuk kelas D itu L/800. Untuk kelas E dan F L/1000. Jadi sangat ketat. Dan lentutan horizontal L/400. Ya, jadi ini lentutan ini jauh lebih kecil daripada balok yang umumnya kita gunakan L/250 atau L/360. Dan kita ingat lentutan dihitung itu adalah tanpa impact factor. Ya. Pembebanan pada balok kren, ya, ada namanya impact. Ya. Impact menurut impact factor, menurut EIC 7 itu diambil antara seperti monorail crane itu 25, remotely operated crane itu 25 dengan bridge trolley hoist katanya 0. Namun kalau saya biasanya dalam perancangan saya selalu ambil 25%. Tanpa memperdulikan itu, saya mengikuti ini dari ketentuan Association of Iron and Steel Engineer itu menyatakan bahwa vertical impact harus diambil 25% dari maksimum wheel load untuk semua tipe kren. Jadi kita nggak usah susah-susah mikirin tipe mana kren kita, ya ambil aja 25% ya. Jadi kita biasa ambil 25% kecuali 20% untuk motorroom untuk maintenance kren. Ya ini karena untuk di pabrik atau workshop itu selalu kita ambil 25%. Kemudian selain masalah beban impact tadi, ada namanya horizontal force, side thrust. Ini yang satu yang membuat balok kren kita itu ukurannya besar. Ya, ada gaya horizontal. Gaya horizontal ini ditimbulkan oleh banyak faktor seperti ini. Runway misalignment, jadi ada sedikit tidak lurus sempurna, ada crane skew agak miring gitu. Percepatan trolley acceleration waktu dia ngangkat beban, dia jalan itu akan mengayuh agak acceleration, kemudian waktu dia braking, kemudian ada crane masalah steering. Ya, nah ini yang menimbulkan efek-efek sehingga menimbulkan gaya horizontal. Namun bagi kita sebagai orang struktur kita nggak usah besar gaya side thrust horizontal force. Menurut IC 7, ya, gaya lateral force itu biasanya dia ambil 20% dari jumlah dari kapasitas kren, ya, dan berat daripada hoist dan trolley. Jadi diambil 20% dari kapasitas kren ditambah dengan berat. Walaupun gaya ini nanti sering diabaikan kalau untuk desain gaya longitudinal force, jadi gaya aksial yang memanjang, ya itu diambil 10% dari maksimum
beban pada roda dari kren. Jadi inilah gaya-gaya yang bekerja, ya. Ini yang sedikit saya ilustrasikan. Ya, kadang-kadang kren itu bisa begini, ya itu menimbulkan sedikit, ya itulah gaya horizontal. Ya. Kemudian kalau waktu dia jalan begini, itu ada percepatan, dia akan membuat gaya horizontal ke sini, ya. Ini, itu bisa kita lihat. Ya ini akan menimbulkan gaya horizontal ke kita punya runway beam. Ya. Ini ilustrasinya sedikit agak ya, nampaknya menakutkan ya, enggak, tapi tidak sampai begitu ya sebenarnya. Ya. Jadi saya rangkumkan beban itu yang bekerja bisa kita lihat seperti ini. Beban vertikal yang paling besar, kemudian ada beban horizontal side thrust tadi yang 20% diambil, kemudian ada longitudinal force yang 10%. Namun di AAC guideline memang betul juga gaya horizontal ini, PH2 ini umumnya kecil, aksial itu, karena penampang balok kren itu cukup besar, ya. Jadi biasanya ini mereka tidak hitung, ya. Ini kecil ini pengaruhnya. Ya, mungkin kalau stress ratio itu hanya 0,01 lah gitu, nggak ada efek, ya. Jadi yang biasanya dalam perencanaan runway beam kita memperhitungkan dua gaya ini yang selalu bersamaan, gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, biasanya kita dalam merencanakan runway beam, kita harus tahu crane bridge punya berat. Itu dari vendor, ya. Crane bridge itu dari vendornya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, yang dari box girder, itu biasanya dikasih vendor data itu. Namun, kalau nggak ada data vendor, saya juga sering juga ada kadang-kadang ya. Bagaimana tidak ada data vendor, kita bisa menggunakan pendekatan dari ini, ya, engineering center dari crane system. Bisa kita lihat 10 ton, beratnya kira-kira ini, ya, rollinya kira-kira ini. Kalau kapasitas 20 ton, crane bridge-nya dengan bentang berat crane bridge-nya sekian, rolly hoist sekian, maksimum wheel load, maksimum beban pada roda itu yang diizinkan sekian. Ya, ini kalau masih banyak lagi, saya nggak kutip, saya ambil aja 10 ton, 20 ton, sekedar untuk perbandingan. Ya. Jadi kalau misalnya kayak bentang 30 meter, itu crane bridge itu bisa beratnya 17 ton. Tapi ini tidak tidak 2 kali lipat. Ya. Walaupun kapasitasnya naik, ya. Bagaimana pemilihan crane runway beam? Ya, biasanya crane runway beam kalau beban kita kecil, ya, pengalaman saya 5 sampai 10 ton, mungkin kita bisa gunakan single I-beam, ya. Bisa gunakan ini single profil tunggal saja. Kalau beban kita kecil, span juga bentang runway beam itu kecil. Jadi bentang runway beam itu biasanya itu jarak span, ya, biasa 6, 8, atau 9 gitu, ya. Nah, kalau dia medium crane juga spannya agak lumayan, ini yang paling banyak kita gunakan juga, ya. Itu bisa kombinasi, ya. WF gunakan plat di atas. Ini sering banyak saya gunakan, kapasitas 15 ton, saya dulu ton pun sudah sering saya pakai ini. Karena ini lebih ekonomis daripada mempertahankan I-tunggal yang cukup tinggi. Ya. Kenapa penambahan di atas seperti ini yang paling favorit, yang paling banyak ya dipakai orang, menggunakan I gabungan kanan, ya, channel. Kenapa? Karena gaya horizontal itu bekerja adalah di atas. Bisa kita bayangkan di atas, ya. Gaya horizontal itu nanti bekerjanya di atas, ya, bukan di titik berat. Gaya horizontal itu bekerja di rel, di atas, sehingga dia akan menimbulkan torsi. Nah, torsi ini akan membutuhkan, selain itu dia juga karena ini ke sumbu lemah, kita membutuhkan inersia ke sumbu lemah yang besar. Caranya adalah menambahkan ini plat atau menggunakan kanan. Nah, nanti
walaupun ini adalah torsi, dalam desain kita tidak perlu menggunakan torsi. Ini yang dinamakan beam analogi. Jadi momen torsi itu akan dialihkan menjadi gaya horizontal di atas dan di bawah. Akibatnya apa? Dalam desain, kita cukup menggunakan gaya horizontal itu seolah-olah bekerja di titik berat, namun kapasitas dari momen nominal atau yang diperhitungkan adalah inersia hanya di atas yang tertekan saja. Jadi lebih kurang setengahnya aja. Jadi kapasitas lebih kurang 50% aja di perhitungannya. Itu hampir semua guideline buku memperhitungkan itu. Jadi inersia ke sumbu lemah itu hanya dihitungkan yang bagian tekan saja. Nah, untuk heavy crane bisa menggunakan flat girder ditambah dengan solid flat ya. Dan ini agak jarang. Saya jujur aja belum pernah. Saya yang paling banyak adalah bentang-bentang sampai di sini. Kita masuk ke contoh ya, pembahasan contoh overhead crane 30 ton ya. Di dalam perencanaan crane 30 ton ini ya, asumsi yang digunakan ya di dalam banyak literatur juga guideline bahwa profil kanal dan bagian sayap atas profil wave menahan gaya horizontal sedang Halo Pak. Halo Pak Daniel. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu karena pembicara sedang terputus. Ya, saya kira ada kesulitan internet nih ya. Jadi mungkin kita tunggu juga. Saya kira penjabaran dari Pak Daniel sangat menarik tadi ya tentang crane way ya, crane runway beam, ya, crane runway beam. Ya, jadi juga sudah saya lihat ada beberapa. Sudah bisa Pak, bisa didengar? Oh bisa bisa, oke lanjut silakan, bisa lagi silakan Pak. Bisa didengar? Bisa. Silakan sharing lagi Pak, ini sudah masuk lagi Pak Daniel. Tadi koneksi putus. Jauh-jauh dari Medan nih, jadinya hilang di lautan ini. Ya. Iya, ini tadi tiba-tiba putus. Bisa didengar ya? Ya, silakan Pak ya. Halo? Oke. Bisa dijelaskan Pak di Sudah dengar ya Pak Wir ya? Ya. Oke. Oke, suara saya agak besar sedikit. Bisa ya? Bisa Pak Wir ya? Oke, bisa. Dengar? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, Pak. Mau hilang lagi. Ya.